Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai pertemuan ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Bersyukur karena Allah masih memberi kita napas, waktu, dan kesempatan untuk mendekat kepadanya. Sebab tidak semua orang diberi hidayah untuk mendengarkan kebaikan, apalagi mengamalkannya. Maka berbahagialah kita yang hari ini masih diberi hati yang mau mendengar dan jiwa yang mau berubah. Saudaraku, pernahkah kita merasa hidup ini terlalu berat? Seolah setiap langkah dipenuhi beban. Uang terasa cepat habis, kebutuhan datang silih berganti, dan saat ingin beristirahat dari masalah, justru datang ujian yang lebih besar. Mungkin kita pernah berada di posisi itu, atau bahkan sekarang kita sedang menjalani hari-hari yang penuh tekanan dan kegelisahan. Sementara di luar sana, kita melihat orang lain begitu mudahnya hidup. Ada yang sekali bisnis langsung untung besar, ada yang baru memulai usaha langsung viral, seolah rezeki datang dari segala arah. Lalu kita bertanya dalam hati, kenapa aku belum seberuntung mereka? Namun saudaraku, jangan pernah merasa Allah tidak adil. Ingatlah satu hal, Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah lalai melihat tangisan dan perjuangan hambanya. Setiap tetes keringat yang keluar, setiap air mata yang jatuh di sajadah, semua tercatat rapi di sisinya. Dan ketahuilah, waktu terbaik akan datang. Bila kita menghadap Allah, di waktu terbaik pula hari ini. Izinkan saya berbagi rahasia yang telah mengubah hidup banyak orang. Sebuah amalan ringan, tetapi penuh kekuatan. Bukan dengan modal besar, bukan pula dengan koneksi orang dalam, tapi hanya dengan dizikir setelah sholat Isya, yang dibaca dengan sepenuh hati dan keyakinan. Amalan ini tidak butuh sebulan, cukup 3 malam berturut-turut, ya, hanya 3 hari saja. Dan subhanallah, banyak yang telah merasakan keajaibannya. Rezeki yang semula seret, tiba-tiba mengalir. Hutang yang menumpuk, pelan-pelan mulai lunas. Bahkan, yang awalnya kehilangan semangat, kembali bangkit dengan harapan baru. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita fiksi. Ini adalah janji Allah bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh mengetuk pintunya di waktu malam. Saudaraku, izinkan saya bercerita tentang seorang lelaki sederhana. Ia tinggal di pinggiran kota, bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan yang pas-pasan. Setiap hari, ia harus memutar otak agar cukup membeli beras, membayar listrik, dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Hidupnya jauh dari kata cukup, apalagi di malam hari. Ia sering termenung sendirian, bertanya dalam hati, sampai kapan aku terus hidup begini? Suatu malam, ia mendengar sebuah ceramah dari masjid kecil dekat rumahnya. Sang ustadz menyampaikan bahwa ada zikir yang sangat dahsyat bila diamalkan setelah sholat Isya, yang dapat membuka pintu-pintu langit dan mengguncang rezeki dari arah yang tak disangka. Ia pun pulang malam itu dengan harapan baru di dadanya. Ia tidak punya uang, tidak punya usaha, tidak punya kenalan penting, tapi malam itu ia pulang membawa keyakinan. Tanpa menunggu lama, malam itu juga ia mulai mengamalkannya. Ia duduk di atas sajadah usangnya. Tubuhnya letih, tapi hatinya penuh harap. Ia mulai beristighfar 100 kali, lalu bersalawat 100 kali, dan menutupnya dengan menyebut nama Allah. Ya Fatah, Ya Razak sebanyak 100 kali. Ia meneteskan air mata, bukan karena kesedihan, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar berserah kepada Allah sepenuhnya. Ia terus mengulangi amalan itu
Selama 3 malam berturut-turut, tidak ada tanda-tanda ajaib yang muncul. Tapi, ia merasakan hati yang lebih lapang dan tenang. Ia tidak menyadari bahwa langit sedang bergerak untuknya. Ia tidak tahu bahwa doa dunia sedang menembus tabir takdir. Hingga di hari keempat, sebuah kabar mengejutkan datang dari saudara jauhnya yang tak pernah menghubunginya sebelumnya. Saudaranya itu mengajaknya bekerja sama membuka usaha kecil-kecilan. Bukan bisnis besar, tapi cukup untuk memulai lembaran hidup yang baru. Tak lama kemudian, ada kenalan lain yang meminjamkan modal tanpa bunga. Bahkan, hutang-hutangnya yang dulu seperti gunung mulai dilunasi oleh orang-orang yang pernah ia bantu di masa lalu. Ia pun menangis dalam sujud syukur sambil berkata lirih, "Ya Allah, baru 3 malam aku mendekat padamu, tapi Engkau beri aku jalan keluar yang tak pernah aku duga." Saudaraku, lelaki itu kini hidup lebih baik. Ia tidak menjadi miliarder dalam semalam, tapi yang jelas, hidupnya berubah total. Allah mencukupkan setiap kebutuhannya. Allah jalan demi jalan. Allah karuniakan keberkahan, dan semua itu bermula dari satu hal kecil, dizikir penuh yakin setelah sholat Isya. Inilah kekuatan amalan yang sering kita remehkan, dan hari ini saatnya kita ikut membuktikannya sendiri. Saudaraku, pernahkah kita merenung mengapa Allah memilih malam sebagai waktu istimewa untuk mendekat kepadanya? Saat manusia lain tertidur lelap, saat suara dunia mulai hening, justru saat itulah langit dibuka lebar-lebar. Malaikat turun membawa keberkahan, dan Allah sendiri berfirman dalam hadis qudsi, "Adakah hambaku yang meminta, maka akan aku beri? Adakah yang beristighfar, maka aku ampuni." Inilah waktu paling sunyi, namun paling didengar oleh Sang Maha Mendengar. Dizikir setelah salat Isya menjadi salah satu waktu malam yang sangat utama, karena ia berada di awal malam, saat tubuh masih segar dan pikiran mulai tenang. Zikir yang kita panjatkan di waktu ini menembus langit tanpa halangan. Ia tidak bersaing dengan kebisingan dunia. Ia tidak dibatasi waktu kerja atau tekanan duniawi. Inilah saatnya hati benar-benar berbicara kepada Allah tanpa gangguan. Banyak orang meremehkan waktu malam. Mereka lebih memilih berselancar di media sosial, menonton hiburan, atau sekadar rebahan tanpa makna. Padahal, di waktu malam itulah pintu-pintu rezeki bisa terbuka. Kita mungkin sibuk mencari solusi di siang hari, tapi lupa bahwa kuncinya dibuka justru di malam hari. Mereka yang menghidupkan malam, dialah yang sedang mengetuk langsung pintu langit. Saudaraku, dizikir di malam hari memiliki daya yang luar biasa. Ia tidak hanya memperkuat ruhani, tetapi juga menggerakkan takdir di bumi. Banyak orang kaya hari ini bukan hanya karena kerja keras mereka di siang hari, tetapi karena mereka menangis dan berdoa di malam hari. Disitulah rahasia terbesar itu tersimpan. Waktu malam bukan waktu lelah dan tidur saja, tapi waktu emas untuk mengubah nasib. Bayangkan, ketika kita duduk sejenak setelah Isya, menyebut nama Allah satu persatu, lalu malaikat mencatatnya dan membawanya ke langit. Di sana, Allah yang Maha Rahman membaca di zikir kita, lalu menyebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Apa yang terjadi jika nama kita disebut oleh Rob semesta alam? Apakah rezeki bisa tetap tertahan? Tidak, mustahil. Sebab jika Allah sudah berkehendak memberi, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Karena itulah dizikir setelah Isya
bukan hanya rutinitas spiritual, tapi ia adalah kekuatan yang mampu mengguncang takdir. Maka, siapapun kita, miskin, terlilit utang, hidup susah, kehilangan arah, jangan tinggalkan waktu malam. Hidupkan ia walau hanya 10 menit dengan istighfar, sholawat, dan asmaul husna. Dan saksikanlah bagaimana Allah membuka pintu rezeki yang bahkan tidak kita duga sama sekali. Saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya di zikir yang kita amalkan, sekuat apapun, tak akan bermakna bila tidak disertai dengan keyakinan penuh di dalam hati. Karena pada akhirnya, bukan banyaknya bacaan yang menentukan hasil, tapi seberapa dalam hati kita percaya kepada kekuatan Allah. Kita boleh membaca istighfar, shalawat, dan asmaul husna 1000 kali sekalipun. Tapi bila hati masih ragu dan penuh syak wasangka terhadap janji Allah, maka rezeki pun enggan mendekat. Keyakinan adalah fondasi dari segalanya. Inilah sebab utama mengapa ada orang yang baru mengamalkan amalan ini 3 malam saja sudah mendapat rezeki melimpah, sedangkan yang lain sudah mengamalkan berbulan-bulan tapi tidak kunjung merasa perubahan. Bukan karena Allah pilih kasih, tetapi karena yang satu melakukannya dengan kepercayaan total, yang satu lagi melakukannya hanya coba-coba. Kita tidak bisa sekadar membaca di zikir dengan lisan, tapi hati kita jauh. Maka kuncinya adalah hadirkan hati, hadirkan iman. Ingatlah kisah para nabi dan orang-orang soleh. Mereka tidak memiliki harta berlimpah, tidak punya koneksi duniawi, tapi mereka kaya dalam iman, kuat dalam keyakinan. Nabi Ibrahim yakin pada api yang membakar, tapi lebih yakin pada kuasa Allah. Nabi Musa yakin laut di depan, tapi lebih yakin bahwa Allah akan membukanya. Demikian juga kita. Meski hutang menumpuk, dompet kosong, atau pekerjaan belum ada, tapi tetaplah yakin bahwa Allah adalah Maha Kaya dan Maha Kuasa. Yakinlah bahwa Allah melihat setiap detik kita berzikir dan setiap desah napas permohonan kita. Yakinlah bahwa tidak ada satupun di zikir yang sia-sia. Setiap lafaz yang keluar dari mulut kita adalah sebuah ketukan di pintu langit. Dan pintu langit itu akan terbuka bukan karena kita mengetuk dengan keras, tapi karena kita mengetuknya dengan tulus dan penuh keyakinan. Disinilah letak keajaiban di zikir, ketika iman bertemu dengan amal. Saudaraku, kalau hari ini kita masih merasa berat percaya bahwa hanya dengan dizikir rezeki bisa mengalir, mungkin karena selama ini kita terlalu bergantung pada logika. Padahal rezeki itu bukan logika, tapi janji dari Allah yang Maha Rahim. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Allah. Bahkan dalam 1 malam saja, Allah bisa membolak-balik keadaan kita. Dari miskin menjadi kaya, dari gagal menjadi berhasil, dari gelap menjadi terang. Maka tanamkan dalam diri, aku berzikir bukan karena ingin cepat kaya, tapi karena aku yakin Allah pasti menepati janjinya. Bila aku dekat dengan Allah, maka rezeki, kemudahan, dan keberkahan akan datang sendiri. Inilah kekuatan terbesar kita sebagai hamba keyakinan yang teguh, bahwa siapapun yang menggantungkan harapannya pada Allah tidak akan pernah dikecewakan. Dan dari keyakinan inilah kekayaan sejati bermula. Saudaraku tercinta, kita telah mendengar betapa dahsyatnya di zikir setelah sholat Isya. Kita telah menyaksikan kisah nyata orang-orang biasa yang hidupnya berubah total hanya karena mereka sanggup-sungguh menghadap Allah di waktu malam. Maka hari ini, jangan biarkan ilmu ini hanya lewat di telinga,
dan menguap begitu saja. Jadikan malam ini sebagai titik awal perubahan dalam hidup kita. Jangan tunda, karena siapa yang menunda taubat dan amal, bisa jadi tidak sempat mencicipi keberkahan yang Allah sediakan. Mulailah dengan tekad yang kuat. Katakan pada diri sendiri, aku akan istiqomah berzikir selama 3 malam, bercerit-turit setelah Isya. Jangan pikirkan dulu hasilnya, tapi pikirkan bagaimana kita bisa menghadirkan hati di hadapan Allah. Biarkan di zikir itu menjadi percakapan lembut antara kita dan Rob yang Maha Kaya. Biarkan air mata itu mengalir ketika lidah kita mengucap istighfar. Biarkan hati itu melembut ketika kita bersyalawat. Dan biarkan harapan itu tumbuh saat menyebut nama-nama Allah yang agung. Jangan risau bila keadaan belum berubah dalam 1 malam. Bahkan tanaman pun tidak langsung tumbuh esok hari setelah ditanam. Tapi yakinlah, setiap dizikir yang kita ucapkan adalah benih. Dan setiap benih yang disiram dengan keyakinan dan kesungguhan pasti akan tumbuh menjadi pohon keberkahan. Hari ini kita tanam, esok atau lusa Allah akan tumbuhkan buahnya, entah berupa rezeki, ketenangan, peluang usaha, atau hutang yang tiba-tiba lunas. Saudaraku, banyak orang yang ingin kaya tapi salah jalan. Mereka memilih jalan pintas yang penuh dosa, seperti riba, menipu, mencuri, bahkan menjual harga diri. Padahal ada jalan yang lebih mulia, lebih bersih, lebih pasti, yaitu mendekat kepada Allah dengan dizikir. Inilah jalan orang beriman. Inilah jalan yang bila ditempuh dengan ikhlas, bukan hanya mendatangkan kekayaan dunia, tapi juga kebahagiaan akhirat. Kini semua pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingin terus hidup dalam kesempitan, atau memulai lembaran baru dengan mengandalkan kekuatan langit? Apakah kita ingin terus menggantungkan nasib pada manusia, atau sepenuhnya bergantung pada zat yang menciptakan manusia? Dizikir setelah Isya hanya butuh waktu beberapa menit, tapi efeknya bisa mengubah hidup selama bertahun-tahun. Maka ambillah kesempatan ini. Jangan abaikan panggilan malam dari Tuhan kita. Akhirnya, marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa di dalam hati. Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki-Mu yang halal dan berkah. Bukakan pintu langit untukku. Lunaskan hutang-hutangku. Jadikan zikirku malam ini sebagai penghapus kesempitan hidupku, dan ubahlah aku dari orang yang susah menjadi hamba-Mu yang kaya dan bersyukur. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.